Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market dimana kalau kita lihat wow mantap jiwa ya. Happy cuan buat kalian yang kemarin sempat DCI atau mencicil, hari ini pasti sudah cuan ya teman-teman ya. Tapi dengan kenaikan yang mungkin kalian dapat cuan, jangan tergiur dulu teman-teman, karena di sini memang sentimen market saat ini sedang positif karena gini ya. Di mana kalau kita lihat di sini sentimen ya, berita inflasi menyebabkan kenaikan Bitcoin dan altcoin short. Nah, ini adalah berita inflasi ini yang menyebabkan kenaikan daripada Bitcoin dan altcoin secara singkat ya teman-teman, atau jangka pendek lah seperti itu. Nah, maka dari itu kalau teman-teman memang sudah dapat cuan ya bisa diambil dulu sedikit demi sedikit gitu teman-teman. Karena apa? Di sini kita masih perlu waspada gitu ya kan. Jangan tergiur dengan wah saya pokoknya harus dapat lebih banyak dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kalian sudah cuan ya bisa diambil, kecuali memang kalian hold untuk jangka panjang untuk sesuai target mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ya, nggak diambil nggak masalah gitu teman-teman, karena target kalian masih jauh, yaitu 2 sampai 3 tahun ke depan gitu. Oke. Tapi di sini ya, pedagang pendek kripto yang antusias di likuidasi karena Bitcoin dan altcoin melawan ekspektasi dan rally meskipun pengumuman CPI bearish ya. Nah, pasar cryptocurrency baru saja mencatat kenaikan luar biasa pada investor yang menempatkan perdagangan pendek dan jumlah likuiditas pendek yang sama tingginya di belakang pengumuman statistik indeks harga konsumen atau CPI ya teman-teman, di mana memang data CPI semalam kan sudah keluar ya, yang awalnya itu di 8,3% turun menjadi 8,2% alias turun 0,1% ya teman-teman untuk data CPI-nya. Padahal harapan dari semua orang itu di bawah 8% ya untuk CPI-nya, biar market ini bisa membaik lebih efektif gitu. Cuman ya memang masih tinggi data inflasinya gitu ya. Jadi momentum itulah yang membuat market saat ini hijau ya, karena data CPI-nya turun 0,1%. Maka sentimen-sentimen orang mungkin oke lah mulai masuk lagi. Cuman di sini yang perlu kalian waspadai juga teman-teman ya, jangan tergiur. Intinya seperti itu teman-teman. Yang perlu kalian waspadai juga bahwasanya dengan inflasi 8,2%, kenaikan suku bunga nanti masih terpicu sangat tinggi kalau menurut saya pribadi, di mana keputusan suku bunga The Fed ini akan terjadi 2 minggu 5 hari lagi teman-teman, alias ya bisa dikatakan di bulan depan lah, tanggal 2 ya, 2 November. Kalau di bulan ini memang nggak ada gitu teman-teman, bulan ini nggak akan ada kenaikan suku bunga ya, tapi melainkan di bulan November. Cuman ya ini di awal-awal bulan kalau kita lihat apa ya, pemantau suku bunga ini ya untuk The Fed ini sekitar tanggal 2 November lah nanti akan ada pengumuman hasil daripada kenaikan suku bunga seperti itu. Dan mudah-mudahan kenaikan suku bunganya nanti ya bisa apa ya, harapannya di bawah 0,75 basis poin ya, karena 3 kali berturut-turut kenaikan suku bunga itu 75 basis poin. Itulah yang membuat market down juga gitu ya, dengan apa ya, bisa dikatakan perekonomian global juga masih kacau ya, orang-orang lebih suka pegang cash dan uang fiat lah seperti itu intinya. Maka dari itu mau nggak mau mereka yang pegang aset kripto, saham ya kan, terus mungkin banyak lagi lah investasi-investasi digital gitu yang mungkin mereka menarik dana mereka untuk dipegang secara cash gitu. Itu yang menyebabkan market ini crash gitu teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat cryptocurrency itu seharusnya terdesentralisasi ya, tidak terpengaruh oleh ini oleh itu. Cuman ya memang keadaan global perekonomian yang membuat market jadi seperti ini gitu teman-teman. Maka dari itu saya bilang ya kan, untuk saat ini ketika kalian cuan bisa diambil dulu sedikit demi sedikit gitu, karena nanti kalau hasil kenaikan suku bunga ini di luar prediksi atau kembali lagi ke 0,75 basis poin, saya yakin market masih akan crash lagi gitu teman-teman. Kecuali di bawah 0,75 basis poin, kemungkinan besar market ini masih bisa recover secara tipis-tipis gitu ya. Nah, terus kita kembali ke sini lagi teman-teman, bahwasanya ya
platform analitik pasar kripto membagikan data yang menunjukkan bahwa banyak pedagang menjual Bitcoin dan altcoin. Nah, ya kan banyak pedagang nih yang mulai menjual Bitcoin dan altcoin untuk mengantisipasi penurunan harga setelah pengumuman angka inflasi yang melebihi ekspektasi. Di balik berita inflasi, Bitcoin turun tajam ke level terendah harian lokal sekitar 18.300. Oke. Kemarin memang Bitcoin sempat turun ya karena memang apa, para investor ini menunggu momentum di mana pengumuman data inflasi itu dikeluarkan. Maka dari itu kemarin itu waduh beberapa hari ya market itu crash turun bangke banget pokoknya ya. Itulah yang membuat apa yang kita nggak dapat cuan secara harian gitu teman-teman ya. Padahal biasanya ya dapat uang rokok ya begitu kan lumayan, tapi memang beberapa hari yang lalu sebelum data CPI ini dikeluarkan mereka itu mulai standby gitu ya kan, mulai standby di mana jika data inflasi itu melebihi 8,3 lagi gitu teman-teman, maka dari itu udah dipastikan market crash, tapi turun 0,1% untuk data inflasi di area 8,2%. Oke. Nah, di mana kalau kita lihat bersama data dari alat pemantau pasar derivatif kripto CoinGlass mengonfirmasi pengamatan tersebut. Pada hari itu lebih dari 136.000 investor kehilangan lebih dari 300 juta US dollar dalam likuidasi kontrak berjangka. Nah, jadi banyak orang yang kena liquid lah ya, seperti itu intinya, karena memang masih menunggu momentum yang seperti ini. Mungkin mereka pada pasang short ya kan, karena akan ada pengumuman the Fed lagi CPI gitu teman-teman, mereka pada pasang short, nggak taunya setelah pengumuman tersebut malah naik gitu ya kan untuk aset altcoin lah bisa dikatakan kayak gitu. Karena kalau kita lihat semua di sini ya malah loading lagi, kampret tunggu. Nah, kalau kita lihat dari sini memang semuanya mengalami positif momen market ya, dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang kemarin mungkin sempat DCI, sempat nyicil, sempat masuk ya kan, karena juga ada beberapa dari rekan-rekan semua. Oke, kalau mau masuk DCI jangan all in. Saya pernah kemarin bilang seperti itu ya kan, boleh masuk tapi jangan all in ya, seperti itu. Lakukan DCI, takutnya nanti data inflasinya itu semakin tinggi gitu ya kan. Maka dari itu ketika inflasi semakin tinggi pasti market akan semakin crash. Disitulah kita melakukan DCI lagi ya kan. Kemarin juga sudah cukup crash, dimana Bitcoin juga menyentuh di area 18.300an kayak gitu teman-teman. Maka dari itu saat ini jika kalian kemarin masuk dengan harga Bitcoin 19.800an ya kan, semua altcoin semuanya mengikuti kenaikan gitu, berarti kalian sudah cuan. Apalagi kalian yang sempat serok Shiba di kepala 9 ya kan, mungkin sekarang juga sudah dapat cuan jika kalian masuk dengan DCI skala banyak lah bisa dikatakan seperti itu. Tapi ingat ya, tetap waspada dan hati-hati, jangan terpancing dengan kondisi seperti ini karena masih ada pengumuman suku bunga The Fed di bulan 2, di awal-awal bulan 2 nanti ya teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan pengumuman daripada The Fed itu sesuai harapan kita lah, turun lah ya, jangan 0,75 basis poin lagi gitu. Masa mau 4 kali berturut-turut ke harga segitu terus gitu ya kan. Oke, mungkin ini dulu perihal market cryptocurrency. Buat teman-teman semua yang pegang koin-koin micin, koin-koin 10 besar ke atas gitu, teman-teman tetap santai saja, nikmati prosesnya ya, karena ini adalah seleksi alam di mana aset yang tidak mampu bertahan di kala crypto winter seperti ini ya udah otomatis bakal gugur gitu. Tapi kalau mereka mampu bertahan di kala crypto winter seperti ini, kemungkinan di masa bulan kita semua akan panen. Amin, mantap jiwa ya. Dan mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.